aiming high. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Irfan Munawar dari kelas 2B Farmasi dengan NIM 311190088. Di sini saya akan mereview jurnal sediaan krim kulit anti jerawat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Semisolid. Langsung saja untuk judul penelitian yang pertama ada formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol bawang dayak Eleutheria palmifolia. Untuk penelitinya ada Husnani dan Fitri Sri Rizky tahun 2019. Latar belakangnya, penelitian ini bertujuan untuk membuat formula krim dari ekstrak etanol bawang dayak dan mengevaluasi karakteristik mutu besi krim. Formulasi krim dari ekstrak bawang dayak dibuat dengan konsentrasi ekstrak 100 mg per mililiter dengan asam stearat dan trietanolamid sebagai emulgator. Untuk formulanya, zat aktif, alkaloid, glikosid, flavonoid, fenolik, steroid, tanin. Zat tambahannya asam stearat dan trietanolamid sebagai emulgator. Krim ekstrak etanol bawang dayak merupakan krim dengan tipe MPA menghasilkan organoleptis bentuk semi padat, warna coklat dan buah bawang dayak. Untuk hasil penelitiannya, uji viskositas. Hasil pengukuran viskositas menunjukkan formula 1 memiliki viskositas paling rendah, sedangkan krim formula 3 memiliki viskositas paling tinggi. Dari hasil uji viskositas ketiga formula memenuhi syarat untuk viskositas yang baik sediaan semisolid. Untuk evaluasinya, yang pertama ada organoleptis. Pengujian organoleptik dilakukan dengan mengamati bentuk krim, warna dan bau krim. Yang kedua ada homogenitas. Krim dioles tipis merata di atas kaca bening. Kemudian kaca tersebut diarahkan ke cahaya, tidak boleh terlihat adanya bahan padat. Yang ketiga pH. Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan indikator pH universal dan masing-masing formula diuji 3 kali. Yang keempat ada daya sebar. Yang kelima viskositas. Alat yang digunakan untuk uji viskositas adalah viskiometer VT04E Rion COTLD. Yang keenam tipe krim. Untuk yang kedua, judul penelitiannya formulasi sediaan krim anti jerawat ekstrak etanol biji pepaya muda Carica papaya L, serta uji aktivitasnya terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa ATC 27825 dan Staphylococcus aureus ATC 2952923. Untuk penelitinya ada Nuralifa Ferry Indra Dewi Parawansa Satria Nasrun tahunnya 2019. Untuk latar belakangnya, jerawat akne vulgaris adalah salah satu penyakit kulit yang umum ditemukan. Jerawat mempengaruhi daerah kulit yang memiliki banyak folikel sebaseus atau kelenjar minyak seperti wajah, dada, bagian atas dan punggung. Biji pepaya muda Carica papaya L mengandung terpenoid, alkaloid, karpain dan flavonoid yang telah diteliti memiliki aktivitas antibakteri. Untuk formulanya, formulasi sediaan krim anti jerawat dibuat menggunakan 3 konsentrasi ekstrak yang berada, yaitu 1%, 5%, dan 10%. Krim anti jerawat yang diformulasikan ini terdiri dari ekstrak biji pepaya sebagai zat aktif, asam stearat, basis, setil alkohol, emulien, propil glikol, humektan, novomer pengemulsi, metil paraben pengawet, propil paraben pengawet, aquades pelarut. Untuk hasil penelitiannya, ekstrak etanol biji pepaya muda dengan konsentrasi 1%, 5%, dan 10% dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus ATC 25923 dengan nilai 15,3 mm, 16,3 mm, 19,3 mm, dan Pseudomonas aeruginosa ATC 27825 dengan nilai 16,4 mm, 17,9 mm, 19,9 mm. Ekstrak etanol biji pepaya muda dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan krim anti jerawat dengan konsentrasi 1%, 5%, dan 10%.
ekstrak etanol biji pepaya muda dengan konsentrasi 1%, 5%, dan 10% dapat diformulasikan menjadi anti jerawat yang memiliki aktivitas antibakteria terhadap bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923 dengan nilai 11,9 mm, 15,4 mm, 17,5 mm, dan Pseudomonas aeruginosa ATCC 27825 dengan nilai 13,4 mm, 15,9 mm, dan 19,3 mm. Untuk evaluasinya, yang pertama evaluasi kestabilan atau cycling test. Untuk metode cycling test dilakukan satu siklus pada saat sediaan krim disimpan pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu dikeluarkan dan ditempatkan pada suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam. Percobaan ini diulang sebanyak 6 siklus. Yang kedua, evaluasi uji iritasi. Uji iritasi kulit dilakukan langsung pada manusia dengan cara uji tempel, di mana sediaan uji lebih kurang 0,1 gram dioleskan pada lengan bagian dalam, kemudian ditutup dengan kain kasa. Untuk selanjutnya, yang ketiga, judul penelitiannya efektivitas krim anti jerawat ekstrak metanol daun pacar air atau Impatiens balsamina. Untuk penelitinya ada Abdul Rafi, Maudi Dermawan, Liza Pratiwi, Nuri Kusaryanti. Untuk tahunnya 2015. Latar belakangnya penelitian ini untuk mengetahui apakah krim ekstrak metanol daun pacar air mempunyai efek sebagai anti jerawat, konsentrasi ekstrak metanol daun pacar air yang paling efektif, dan mengetahui hasil evaluasi sediaan krim ekstrak metanol daun pacar air secara fisik dan kimia. Untuk formulanya, zat aktif ada alkaloid, glikosida, flavonoid, fenol, quinone, steroid, saponin, tanin, dan minyak atsiri. Untuk zat tambahannya ekstrak asam stearat, setil alkohol, gliserin, metil paraben, aquades. Tipe krim ekstrak metanol daun pacar air yaitu MPA, fase minyak, asam stearat, setil alkohol, dan fase air, gliserin, metil paraben dan air. Fase minyak dan fase air dipisahkan pada suhu yang sama. Untuk hasilnya, uji aktivitas antibakteri nanosilver dalam penelitian ini terbukti memiliki daya hambat yang bagus karena meskipun dimasukkan ke dalam sediaan krim tetap memiliki aktivitas antibakteri yang baik dan stabil. Aktivitas antibakteri koloid nanosilver dalam penelitian ini ternyata hampir setara bahkan lebih baik dibandingkan dengan aktivitas antibakteri dari pengawet konvensional yaitu paraben. Untuk evaluasinya, yang pertama evaluasi organoleptik. Pengujian organoleptik ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesukaan terhadap krim jerawat yang diberi antibakteri nanosilver. Yang kedua ada evaluasi uji aktivitas antibakteri. Nanosilver dalam penelitian ini memiliki daya hambat yang sangat bagus karena meskipun dimasukkan ke dalam sediaan farmasi krim tetap memiliki aktivitas antibakteri yang baik dan stabil. Untuk selanjutnya, judul penelitiannya minyak atsiri Alpinia purpurata gingiberraceae, kandungan kimia dan formulasi sebagai krim anti jerawat. Untuk penelitinya yaitu para Hilma Yustika, Nurintan Widasutia, Nafasa Fitria, Dina Fitra Sutia. Tahunnya 2015. Latar belakangnya, jerawat merupakan penyakit radang yang terjadi di kulit wajah, leher, dada, dan punggung yang salah satunya disebabkan oleh bakteri. Salah satu bahan yang memiliki aktivitas antibakteri yaitu minyak lengkuas merah. Minyak atsiri diperoleh dengan cara distilasi uap air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan kimia minyak atsiri lengkuas merah Alpinia purpurata gingiberraceae dan formulasi krim dari minyak atsiri lengkuas merah sebagai krim anti jerawat. Untuk formulanya, formula pada tabel yang pertama bahan-bahan: fase minyak, asam stearat, parafin cair secara alba, dan vaselin album. Dan fase air, triethanolamin, propilen glikol, metal paraben, dan aquades. Dan aquades dipisahkan. Setiap fase dilarutkan dengan
pemanasan menggunakan hot plate pada suhu 70-80 derajat Celcius sampai lebur. Fase minyak dipindahkan ke dalam lubang panas dan ditambahkan perlahan fase air ke dalamnya. Untuk hasilnya, hasil analisis GCMS dapat dilihat pada senyawa dominan minyak lengkuas berat tertabulasi pada tabel 3. Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan kromatografi gas, terdapat 4 komponen senyawa terbesar penyusun minyak lengkuas merah di mana didominasi oleh senyawa bemid, sesquipeladerane 17,25% dan bemidisabolene 13,95%. Struktur kedua senyawa tersebut dapat dilihat pada gambar 2. Senyawa tersebut merupakan golongan sesquiterpena yang mempunyai kemampuan sebagai antibakteri. Untuk evaluasi sildenafil uji organoleptik bentuk sildenafil diamati secara visual setelah krim diletakkan dalam satu wadah. Untuk uji warna, sildenafil yang telah dibuat dimasukkan ke dalam wadah kemudian diamati warnanya. Yang ketiga, bau. Sildenafil yang telah dibuat dimasukkan ke dalam wadah kemudian dicium baunya menggunakan alat indera pencium. Untuk yang keempat ada uji pH. Pengukuran pH sediaan dilakukan dengan menggunakan pH meter soil tester. Untuk selanjutnya uji daya sebar. Uji daya sebar dilakukan untuk mengetahui kemampuan krim menyebar saat diaplikasikan kepada kulit. Untuk selanjutnya uji daya lekat. Uji daya lekat ditimbang krim ekstrak lengkuas sebanyak 0,5 gram, kemudian diletakkan di atas 2 gelas objek yang telah ditentukan, lalu diletakkan dengan beban 250. Untuk selanjutnya uji homogenitas. Diambil 1 gram krim pada bagian atas, tengah dan bawah, kemudian dioleskan pada sekeping kaca transparan. Diamati jika terjadi pemisahan fase. Untuk selanjutnya uji organoleptis. Yang kelima, judul penelitiannya formulasi krim dari ekstrak air alpukat Persea americana mil sebagai sediaan anti jerawat. Penelitinya Nopriyanti Wildani tahun 2019. Latar belakangnya salah satu tanaman herbal yang terbukti secara ilmiah mengandung zat antibakteri dan dapat digunakan untuk pengobatan jerawat adalah daun alpukat. Penelitian ini bertujuan untuk mengformula ekstrak air daun alpukat menjadi sediaan krim anti jerawat yang stabil secara fisik dan dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus. Untuk formulanya, zat aktif yang terkandung dalam daun alpukat: alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan triterpenoid. Zat tambahan yaitu aquades, asam stearat, tritanolami, gliserol, nipagin, nutrien agar, etanol 96%. Hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa warna mutilen blue tersebar merata dalam air. Hal ini menunjukkan tipe krim MPA, fase minyak, asam stearat, fase air TA, gliserol, aquades, nipagin. Untuk hasil penelitiannya, ekstrak sampel. Hasil proses ekstrak sebanyak 100 gram simplicia kering setelah dilakukan penguapan penyari melalui pemanasan diperoleh ekstrak air daun alpukat sebesar 12 gram. Untuk hasil penelitian selanjutnya ada hasil uji aktivitas antibakteria dengan metode difusi. Dari hasil pengujian antibakteri ini didapat daya hambat ekstrak air daun alpukat berbeda dengan yang telah diformulasikan menjadi krim ekstrak air daun alpukat. Dan krim ekstrak air alpukat mempunyai daya hambat lebih besar daripada ekstrak air daun alpukat. Untuk selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi yang pertama ada evaluasi homogenitas, yang kedua evaluasi pH, yang ketiga evaluasi stabilitas fisik, yang keempat evaluasi daya sebar, evaluasi daya terfiksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.